Kejaksaan Negeri Subang resmi menahan seorang tersangka kasus dugaan korupsi hibah alat pertanian tahun anggaran 2015. Uhar Abdul Kohar, mantan Ketua Gapoktan Tani Sejahtera berusia 61 tahun, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada Senin, 8 Desember 2025. Dengan pengawalan petugas kejaksaan dan anggota TNI, Uhar yang mengenakan rompi tahanan hanya tertunduk saat digiring menuju lapas kelas 2B Subang. Kepada awak media, ia mengaku hilaf dan siap menjalani proses hukum. Kasus ini bermula dari bantuan alat pertanian yang bersumber dari APBN tahun 2016, yang disalurkan kepada 9 Gapoktan di Desa Mulyasari, Binong, Subang. Bantuan berupa dompleng, alat mesin pertanian, hingga traktor dengan nilai total mencapai 2,7 miliar rupiah. Namun, alih-alih digunakan untuk mendukung kegiatan pertanian, alat-alat tersebut justru disimpan dan bahkan dijual oleh tersangka tanpa izin dari para petani. Kerugian negara akibat tindakan ini mencapai lebih dari 620 juta rupiah. Kepala Kejari Subang, Nordian Kusuma Negara, menjelaskan Uhar dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana hingga 25 tahun atau hukuman mati. Penahanan dilakukan untuk mencegah tersangka menghilangkan barang bukti atau mempengaruhi saksi. Selain menjual alat pertanian, Uhar juga diduga memalsukan dokumen proposal untuk mendapatkan dana CSR. Penyidikan kasus ini cukup kompleks karena kejadian sudah lama. Namun proses hukum masih berlanjut dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lainnya. Yang saya hormati dan saya banggakan, rekan-rekan insan pers, rekan media di Kabupaten Subang. Saya dapat sampaikan hari ini penyidik Pitsus Kejaksaan Negeri Subang telah menetapkan seorang tersangka selaku Ketua Gapoktan berinisial namanya UAK, umur 61 tahun, di dalam dugaan penyidikan, dugaan tindak pidana korupsi, bantuan pemerintah terhadap gabungan kelompok tani, Gapoktan Tani Sejahtera di Desa Mulyasari, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, tahun anggaran 2015. Dapat saya sampaikan, adapun kerugian negara dalam perkara ini sesuai perhitungan kerugian negara dari KAP senilai Rp620.212.270. Yang bersangkutan kami lakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Lapas Kelas 2B Subang. Yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik karena dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi perbuatan dan menghilangkan barang bukti. Bahwa penetapan tersangka ini sesuai dengan instruksi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam Surat Edaran Nomor SE 1 FFJP 03/2025 tentang prioritas penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, yaitu sektor swasembada pangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.